Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, itulah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Ya, para Romo Ramani, para upasaka upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, selamat malam Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, pada malam ini kita berjumpa yang kedua kali ya. Ya, dan pada kesempatan malam hari ini tema saya yaitu hiduplah dengan penuh manfaat di dalam batin ini. Jadi setiap saat kita harus mengingatkan batin kita bahwa kita harus hidup penuh manfaat. Manfaat untuk batin kita maupun manfaat untuk orang lainnya. Ya, salah satu ya selalulah bisa menjaga agar tidak ada selisih paham di antara kita maupun dengan orang lain ya. Jadi pada hari ini adalah bagi umat Buddha kita semua adalah hari Uposatha bulan gelap. Jadi bagi Anda yang dapat mempraktekkan 5 sila maupun 8 sila, prakteklah dengan kesungguhan hati, prakteklah dengan hati yang senang melakukan hal yang bajik ya. Karena saat kita melakukan hal yang bajik itu harus disertai oleh kebahagiaan, harus disertai oleh rasa senang. Karena dengan rasa senang itu kita dapat melakukan hal tersebut hingga berulang-ulang. Sehingga suatu saat kita dapat merasakan manfaat di dalam praktek Dhamma ini. Pada kesempatan malam hari ini saya hanya mengambil 2 pokok pembicaraan saja, yaitu Dhamma sebagai pelindung dunia ya. Jadi Dhamma ini kalau kita praktekkan, dia dapat melindungi dunia. Salah satu apa? Hiri. Yang kedua itu adalah otapa. Hiri dan otapa ya. Hiri itu rasa malu untuk melakukan hal yang buruk, dan otapa rasa takut akan akibat perbuatan yang buruk yang telah dilakukan. Jadi sebagai umat Buddha yang berbakti, Anda harus mempraktekkan 2 hal ini. Kenapa? Kedua hal ini akan mencegah saat kita melakukan hal-hal yang buruk ya. Selain kejahatan ini, pada kesempatan malam ini saya akan mengambil dari Dhammapada ya. Dhammapada waga tentang kejahatan juga. Jadi semuanya satu topik, tapi hanya 2 ya. Hanya dua pokok yaitu hiri dan otapa ya. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saat ini ya kita dapat di luar sana sedang ada perang ya. Perang itu akan membuat manusia atau orang di sekitarnya menderita. Kalau orang yang melakukan atau menimbulkan penderitaan terhadap orang lain, orang tersebut termasuk orang yang tidak baik ya, orang yang jahat. Makanya itu pada kesempatan malam hari ini saya makanya mengambil waga ya Dhammapada tentang kejahatan. Jadi salah satu Dhammapadanya ini ya ceritanya. Jadi suatu ketika ya saat Guru Agung Buddha ya masih berada ya, lalu ada 3 kelompok para biku ingin mengunjungi Guru Agung Buddha ya. Jadi para biku yang pertama itu mereka
saat berdana, ya, melihat orang yang sedang masak, ya. Saat orang sedang masak itu, lalu kan waktu itu masaknya kan pakai api, ya, pakai bara api, ya, yaitu kayu, ya. Lalu bara api itu terbang sehingga membakar tumpukan jerami. Tumpukan jerami itu apinya makin besar, ya. Lalu pada saat itu ada seekor burung gagak yang lewat, ya. Burung gagak yang lewat itu lalu apa? Dengan kobaran api ini burung gagak terbakar akibat kobaran api ini. Lalu saat para siswa ini ingin mengunjungi Guru Agung Buddha, lalu mereka melihat, oh, nanti topik inilah yang akan saya tanyakan kepada Guru Agung Buddha. Kenapa burung yang terbangnya tinggi bisa terbakar oleh bara api? Satu, ya. Yang kedua yaitu saat sekelompok biku, ya, yaitu ingin mengunjungi Guru Agung Buddha, tapi sebelum mereka mengunjungi Guru Agung Buddha, mereka harus berlayar dengan kapal, ya. Lalu saat di tengah perjalanan kapalnya berhenti, tidak mau jalan, ya. Lalu karena penumpangnya takut, karena di tengah samudera, ya, di tengah lautan, lalu mereka mulai, ya, membuang bawaan mereka. Tapi bawaan mereka setelah dibuang, kapalnya pun tidak mau jalan, ya. Karena kapalnya tidak mau jalan, lalu mereka mengundi siapa salah satu di antara penumpang atau yang lainnya akan ditinggalkan di tengah lautan, ya. Setelah itu mereka mengundi. Saat undian pertama jatuh, ya, ke istri nakoda kapal tersebut. Tentu, ya, nakodanya kan tidak mau dong, bilang diulang lagi undiannya. Undian kedua tetap sama, yaitu jatuhnya ke istri nakoda juga. Lalu mereka kan agak segan, ya. Lalu mereka undi yang ketiga kali. Undi yang ketiga kali sama juga. Lalu mau tidak mau istri nakoda ini harus ditinggalkan di tengah lautan, ya, karena istri nakodanya kan tidak mau dong, teriak. Lalu istrinya diikat, ya. Setelah diikat dikasih benda yang agak padat supaya istrinya tenggelam, karena suaminya nakoda ini tidak tega melihat istrinya kalau ditinggalkan di atas permukaan air laut saja. Dia meminta orang untuk menenggelamkannya, ya. Tapi sebelum ditenggelam, istrinya itu sudah disambut oleh ikan yang buas untuk memakan daging istrinya itu, ya. Lalu para biku ini melihat, oh, ini topik yang akan saya tanyakan. Kenapa hal ini bisa terjadi pada perempuan ini, ya. Yang ketiga yaitu saat kelompok biku yang ingin berkunjung kepada Guru Agung Buddha, karena sudah malam, mereka masih belum sampai tujuan, lalu mereka meminta penduduk sana untuk mencarikan tempat untuk mereka tinggal satu malam, ya. Setelah mereka tinggal di dalam gua tersebut, ya, secara alamiah pintu gua tersebut tertutup oleh batu besar. Lalu penduduk sana dengan banyak orang mendorong batu tersebut, dan mereka yang tertutup oleh batu tersebut pun saling mendorong batunya tidak tergeser, ya. Bagaimana dengan kekuatan tenaga manusia, batunya tidak tergeser. Selama 7 hari para penduduk berusaha, ya, tidak bisa, tapi
Ya selama 6 hari lah ya, selama 6 hari para penduduk ya berusaha tidak bisa. Tapi hari ke-7 secara alamiah batunya bergeser sedikit dan masuk ke dalam mulut gua, sehingga orang itu selama 7 hari 7 malam tidak makan ya, dapat keluar dengan badan yang lemas. Karena dengan badan yang lemas masih diberi kesempatan untuk hidup, lalu mereka akan bertanya kepada Guru Agung Buddha ya. Ketiga hal inilah yang akan apa? Yang akan mereka tanyakan nantinya. Jadi saat ya dalam suatu tempat ketiga kelompok ini sama-sama berjumpa ya. Jadi di saat di perjalanan sudah mau sampai, ketiga kelompok ini berjumpa, dan kelompok ini akan satu persatu akan menanyakan kenapa hal ini bisa terjadi ya. Jadi kelompok yang pertama yang tadi menanyakan burung gagak ya, burung gagak pertama kali. Lalu Sang Buddha mengisahkan kehidupan lampau burung gagak ini. Burung gagak itu kehidupan lampaunya adalah sebagai seorang majikan ya. Sebagai seorang majikan, dia memiliki seekor sapi atau lembu gitu ya. Tapi saat lembu ini diajak kerja, lembu ini jalan 2-3 langkah lalu enggak mau jalan lagi ya, mogok dia, enggak mau jalan lagi. Sudah dipukul, diajak lagi, di jalan lagi 3 langkah enggak mau jalan lagi. Karena kesal majikannya, lalu majikannya dengan mengambil jerami, majikannya menaruhnya di dekat tubuh sapi ini lalu membakarnya, sehingga tubuh sapi ini hidup-hidup dibakar mati. Makanya saat kelahiran yang entah keberapa kali dia menerima, saat terlahir menjadi seekor burung gagak. Itulah yang pertama kali ya. Yang kedua tentang istri cantik nakoda ya. Jadi istri ini kehidupan yang lampau itu telah punya suami ya, telah punya suami. Tapi di dalam rumah tangganya dia hidup berdampingan dengan seekor anjing. Anjing ini adalah mantan suaminya di kehidupan yang lampau, kehidupan yang ketiga yang lampau ya di dalam cerita. Lalu anjing ini masih ingat bahwa perempuan ini adalah istri saya. Lalu kemanapun perempuan ini pergi, anjing ini selalu mengikutinya. Lalu suatu saat perempuan ini diejek oleh segerombolan pemuda bahwa perempuan ini karena membawa anjing akan berburu dan nantinya akan membawa daging kasih mereka makan gitu ceritanya. Lalu perempuan ini kesal karena diejek ya. Lalu perempuan ini memiliki niat yang buruk, yaitu ingin membunuh anjingnya. Lalu perempuan itu ya suatu saat dia melihat sebuah guci yang agak besar, sebuah guci yang kosong. Lalu guci itu ditaruh pasir ya, kalau ditaruh pasir kan berat. Lalu dia ambil tali ya, guci itu setelah diikat, lalu dia ambil tali untuk mengikat leher si anjing itu. Setelah itu gucinya didorong, karena gucinya didorong akan terguling. Karena anjing, leher anjing itu tidak tahan, anjing itu pun terbawa sehingga anjing itu terhanyut oleh air, sehingga anjing itu mati karena hanyut ya. Jadi kenapa perempuan ini ketiga kalinya diundi pun tetap mengalami hal yang sama juga, yaitu dia akan ditinggalkan di tengah lautan. Yang ketiga ya, yang ketiga ini yaitu sekelompok biku ya. Di kehidupan lampau mereka adalah
mengembara ternakan, ya kita katakan mengendara sapi atau lembu gitu. Pada suatu saat mereka melihat kadal, ya kadal yang agak besar keluar dari lubangnya. Lalu karena iseng-iseng mereka menutup, ya menutup di mana kadal itu keluar dari lubang. Semua lubang yang bisa kadal itu keluar, semua lubang itu ditutup. Sehingga mereka tiap hari ya mengembara, mereka lupa. Tapi di hari ketujuh mereka teringat bahwa mereka telah menutup ya lubang untuk kadal keluar. Lalu karena mereka ingat, lalu mereka cepat buka tutup lubang tersebut. Saat lubang tersebut itu dibuka, kadal itu telah lemas, tapi mereka tidak membunuh mati kadal tersebut. Karena hal itu terjadi, makanya di kehidupan saat Guru Agung Buddha ya sedang membabarkan Dhamma, lalu mereka sampaikan, lalu Guru Agung Buddha mengatakan bahwa itu akibat kehidupan lampaunya, yaitu mengurung seekor kadal, yaitu menutup lubang. Jadi di dalam cerita ini dikatakan tidak di udara, tidak di tengah samudra atau di sela-sela pergunungan seseorang dapat menghindari akibat perbuatan buruknya. Jadi kalau kita ya dalam kehidupan ini kita tidak tahu perbuatan buruk apapun yang telah kita lakukan. Tapi saat perbuatan buruk itu datang menghampiri kita sebagai umat yang memiliki pengertian Dhamma, kita harus siap menerimanya. Kenapa? Kalau kita bisa siap menerimanya, berarti kita tidak takut ya, tidak takut akan hasil perbuatan kita yang telah kita lakukan di masa lampau. Yaitu apa? Kita bisa menerimanya dengan keikhlasan hati bahwa inilah akibat perbuatan buruk yang telah saya lakukan di masa lampau, dan inilah perbuatannya sehingga saya dapat menerimanya. Kalau kita memiliki pengertian ini, saat kematian kita datang secara alamiah, kalau kekuatan karma kita mendukung, kita bisa terlahir kembali di alam manusia ya. Tapi kadang-kadang kan kesiapan itu tidak mudah ya, apalagi saat terjadi itu yaitu kecelakaan ya. Kecelakaan yaitu bagaimana kecelakaan? Paginya kita masih kumpul dengan keluarga, saat kita keluar kita ditabrak sehingga kita meninggal. Lalu karena demikian, kalau orangnya tidak mengerti pemahaman Dhamma yang baik, orang tersebut akan menderita. Kenapa? Dia tidak menerima. Kenapa? Saya tadinya baik, kok tiba-tiba saya ditabrak dan meninggal. Ini akibat dari buah kehidupan masa lampaunya. Salah satu barangkali buah kehidupan masa lampaunya yaitu dia tukang memotong ayam, atau dia menjual makhluk hidup. Tapi selain menjual, pasti dia memotong juga ya, membunuh makhluk tersebut, sehingga makhluk tersebut meninggalnya dengan keadaan berdarah. Sehingga saat ditabrak itu keadaannya pun dia meninggalnya dalam keadaan berdarah juga. Inilah salah satu sebab dan akibat yang harus kita mengerti di dalam kehidupan ini. Jadi kesimpulannya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, tidak ada segala sesuatu itu timbul secara spontan. Segala sesuatu itu timbul karena ada kondisi yang telah kita lakukan di masa yang lampau. Ya, jadi ini harus selalu kita ingat. Kalau kita bisa mengingat hal ini secara alamiah di dalam batin kita, pasti akan menimbulkan hiri dan otapa, malu dan takut saat melakukan perbuatan buruk. Tapi kalau kita tidak ada hiri dan otapa saat kehidupan ini, misalkan saya berkuasa, kuasa itu ada di tangan saya, lalu dia sewenang-wenang terhadap orang lain,
orang itu ternyata tidak memiliki hiri dan otapa, ya. Jadi kita harus mengingatkan bahwa sekalipun kita sukses, sekalipun kita berkuasa, kita harus memiliki hiri dan otapa. Kenapa? Semoga kita tidak memiliki timbunan karma buruk atau timbunan perbuatan jahat yang telah kita lakukan, ya. Salah satu, ya, dalam kehidupan ini dapat Anda lihat, ya, yaitu saat Anda yang memiliki mobil, ya, saat Anda melihat di tengah jalan orang itu meminta-minta, lalu Anda dapat melihat itu orang meminta-minta dan kurang dihargai orang, itu akibat dari buah kejahatan lampau mereka. Barangkali, ya, saat mereka hidup, mereka tadinya menjadi orang yang memiliki pengaruh luas, tapi akibat dari pengaruh itu tidak dipergunakan dengan baik, sehingga akibat kehidupannya saat terlahir menjadi manusia, orang tersebut menjadi orang, salah satu menjadi orang yang tidak punya rumah, ya, keluarganya tidak mempedulikan. Itu akibat buah dari karma kehidupan lampau. Makanya kita selalu diingatkan sebagai manusia harus memiliki tanggung jawab, ya. Ya, salah satu tanggung jawab itu terhadap anak kita, ya. Dan misalkan lagi di dalam kehidupan ini, ya, ini mengenai mata pencarian, ya. Mata pencarian, tentu, ya, setiap mata pencarian makhluk hidup pasti ada akibatnya, ya. Misalkan kita dalam kehidupan ini memiliki mata pencarian, yaitu menjual hewan peliharaan, terutama hewan peliharaan yang banyak dibeli itu apa? Anjing yang bagus, ya. Anjing yang bagus itu, ya, kita pelihara, tapi masih kecil, ya. Setelah orang tua hewan ini melahirkan anak, karena kita merasa sudah saatnya hewan ini dapat kita jual, lalu kita jual karena anak-anak kan suka, ya, yang kecil-kecil, yang imut-imut, lalu mintalah beli. Lalu anak itu beli. Apa yang terjadi? Hewan yang masih kecil ini telah berpisah dengan orang tua yang menyusuinya. Bagaimana kalau Anda seringkali melakukannya? Dan apa yang terjadi? Yang terjadi salah satu di kehidupan ini, apabila dia terlahir menjadi manusia, orang ini akan dengan usia muda atau saat masih baby, dia sudah kehilangan orang tua. Beda dengan bodhisatwa, ya. Jadi kadang-kadang kita melihat dalam kehidupan ini, kenapa, ya, anak yang masih muda bisa kehilangan orang tua. Barangkali di kehidupan lampau mereka memiliki mata pencarian yang salah, yaitu menjual hewan. Setelah itu apa? Kalau dia tidak kehilangan orang tua, orang ini akan meninggal saat usia muda. Karena akibat dari apa? Buahnya, ya, itu suka memperdagangkan hewan. Orang itu dapat berusia muda sudah meninggal. Makanya di dalam ajaran Guru Agung Buddha selalu mengingatkan kita untuk memperdagangkan makhluk hidup atau senjata atau racun. Tujuannya apa? Supaya kehidupan kita sebagai manusia dapat berusia panjang, ya. Ini yang tadi yang akibat perbuatan buruk, ya. Yang kedua, tidak di udara, tidak di tengah samudra, tidak di sela pegunungan, tidak dimanapun seseorang dapat menghindari kematiannya. Ini diceritakan bahwa di zaman kehidupan Guru Agung Buddha, ya. Jadi keluarga, ya, keluarga dari
istri bodhisatwa itu yaitu Yasodhara, ya kan punya keluarga. Jadi salah satu ya keluarga Yasodhara itu sangat membenci Guru Agung Buddha ini karena menganggap Guru Agung Buddha ini tidak bertanggung jawab karena meninggalkan istrinya, ya. Lalu suatu saat Guru Agung Buddha ini sedang ingin melakukan pindapata. Lalu saudaranya ini keluar dengan mabuk-mabukan. Saat Guru Agung Buddha ingin ya memasuki sebuah kota dan ingin lewat jalan itu, selalu dihalangi olehnya. Dan sampai ketiga kali ya orang itu bilang, saudara pinggirlah, Guru Agung mau lewat, mau pindah patah. Tidak mau, saya tidak akan kasih dia lewat. Sampai 3 kali dihalangi. Lalu Guru Agung Buddha bersama para biku balik, ya, kembali ke wihara. Saat kembali ke wihara, lalu Guru Agung tersenyum, ya, bahwa di dalam komentar Guru Agung bicara sama Ananda, kita lihat saja saat hari ke-7 orang ini akan ditelan oleh bumi dan terlahir sebagai makhluk di alam neraka. Karena orang ini kan saudagar kaya, dia minta pengawalnya, coba kamu dengar apa yang akan dikatakan oleh Guru Agung Buddha nantinya. Lalu pengawal ini sampaikan bahwa dikatakan Anda tidak dapat lewat hari ke-7. Hari ke-7 Anda akan, saat Anda keluar dan injak tanahnya akan terbelah dan Anda akan masuk ke dalam alam neraka, ya, karena kobaran api, ya. Tapi dia bilang, Guru Agung itu tidak benar, saya tidak percaya. Sudah, tangga-tangga semua disingkirkan supaya saya tidak bisa keluar. Mulai hari ini saya akan, ya, tidak keluar, saya akan berdiam di tingkat ke-7, ya, rumahnya bertingkat katanya. Kalau waktu itu rumah paling tinggi ada 7 tingkat. Jadi dia akan berada di tingkat ke-7, ya, istananya lah, ya, istananya. Tapi di hari ke-6 itu, mau besok hari ke-7, kuda-kuda kesayangannya ribut. Kuda-kuda kesayangannya emosi, ya, maksudnya ngamuk gitu, ya, nggak mau diam, tetap mengeluarkan suaranya, sehingga suara kuda kesayangan ini terdengar sampai tingkat ke-7 rumahnya. Karena dia tanya pengawalnya, kenapa kuda saya ribut? Iya, kuda kesayangan Anda ribut dan tidak dapat dijinakkan oleh siapapun. Karena dia lupa akan kata oleh Guru Agung Buddha itu. Lalu secara alamiah dia keluar. Saat dia keluar, dia turunkan tangga. Saat turun ke tangga, saat kakinya menginjak tanahnya langsung terbelah menjadi 2. Dan api kobaran itu langsung membakarnya, sehingga orang ini terlahir di alam neraka. Itulah akibat kejahatan yang telah dilakukan. Semua ini pasti berhubungan dengan hiri dan otapa, ya. Jadi kepada para umat yang berbakti, hiri dan otapa ini sangat penting kita praktekkan, sehingga dengan kita mempraktekkan kedua hal ini, Dhamma akan membuat Dhamma sebagai pelindung dunia, ya. Jadi kalau kita dapat mempraktekkan dunia ini pasti akan lebih aman, terutama kepada para pemimpin dunia. Dalam kehidupan ini ada cerita nyata, ya. Cerita nyata ini dikisahkan, ya, pada suatu saat di kabupaten sedang berdage, ya. Jadi ada kakek-kakek, ya, kakek-kakek akong-akong yang sudah agak berusia, dia ditinggalkan oleh anaknya ke Jakarta. Lalu dia sendiri memiliki, karena di kampung kita tahu
rumahnya agak besar, tanahnya luas. Lalu suatu saat anaknya ini meminta papanya untuk pindah ke Jakarta. Tapi tentu sebelum pindah, papanya ini harus menjual tanahnya. Lalu akte tanahnya ini dipercayakanlah kepada seseorang yang memiliki pengaruh, ya. Lalu ya, seseorang itu yang memiliki pengaruh itu menjualnya. Tapi menjualnya bapak ini diusir. Karena dia bilang, orang yang pengaruh ini, bahwa tanah ini adalah milik saya. Karena punya sertifikat. Karena Akong ini tidak punya siapa-siapa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang dapat membantunya. Lalu kakek ini meminta anaknya bawanya ke Jakarta. Lalu anaknya ini bawa bapaknya lah ke Jakarta. Tapi surat tanahnya telah dimanipulasi, ya. Lalu intinya pada suatu saat yang orang yang berkuasa ini, yang diberi kepercayaan ini meninggal, ya, meninggal. Meninggalnya biasa saja, seperti manusia biasa saja. Tapi saat jenazahnya mau dimasukkan ke liang kuburan, Anda tahu ya, liang kuburan ya. Liang kuburan saat jenazahnya itu mau masukkan, kayaknya liang kuburannya sempit. Lalu karena liang kuburannya sempit, orang apalagi gali lagi lah kuburan untuk agak lebar. Tapi orang itu merasa yang menggali kuburan itu sudah dilebarkan. Tapi saat jenazahnya itu masih mau dimasukkan, masih tidak bisa. Masih tidak bisa. Sampai ketiga kali, ya, jenazahnya dimasukkan enggak bisa. Saat itu, ya, kalau dalam ajaran agama lain sudah jam 6, ya, ada bunyi, ya. Lalu karena mereka harus masukkan, karena itu enggak boleh lagi, ya, tidak dimasukkan. Apa yang terjadi Anda tahu? Karena kuburannya tidak cukup untuknya, kakinya dipatahkan sehingga masuk. Kita tidak percaya bahwa perbuatan jahat itu tidak akibatnya. Kita lihat alam saja tidak bisa menerima bahwa perbuatan jahatnya, ya. Jadi dalam kehidupan ini dapat kita kesimpulkan, bukan manusia aja yang bisa menerima. Kalau sebuah perbuatan jahat itu apabila alam itu pun ada hukumnya, ya, sehingga alam itu tidak mau menerima, sehingga orang itu pun sulit menjelang kematiannya saat masuk ke dalam kuburannya. Itulah akibat perbuatan jahat yang kadang-kadang dalam kehidupan ini tanpa kita sadari, ya. Jadi hiri dan otapa ini harus kita kembangkan. Misalkan dalam kehidupan ini ada orang yang benci kepada kita, ya kita berusaha, ya, tidak ribut-ribut pada orang tersebut. Kenapa? Kalau ribut-ribut tersebut berarti kita sama seperti orang tersebut, ya. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kan kita dikomentari, kan. Tapi kalau kita saat dikomentari, kalau kita tidak seperti yang dikomentari orang tersebut, ya kita jangan, ya, ada selisih paham, ya. Karena kalau tidak ada selisih paham, semuanya itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi hiri dan otapa ini sangat harus kita praktekkan, karena hiri dan otapa ini pun menunjukkan sebuah kualitas batin yang baik yang harus selalu kita kembangkan, ya. Jadi banyak kasus-kasus di dalam kehidupan ini. Ada lagi kasus lagi, ya, kasus yaitu begitu juga, ya, saat dia meninggal itu tidak ada masalah. Saat masalahnya menjelang jenazahnya mau dibawa. Menjelang jenazahnya mau dibawa apa? Hujan deras sekali. Sehingga sampailah ke tempat liang kubur. Saat liang kubur itu ternyata liang kuburnya sudah dibanjiri oleh air. Karena sudah dibanjiri oleh air,
Lalu orang-orang tersebut menggalilah, mengambil air itu untuk dibuang, ya. Tapi setelah dibuang, air itu kembali penuh lagi. Setelah dibuang, air itu kembali penuh. Mau nggak mau, jenazahnya langsung dimasuk ke dalam kuburan itu dan ditutup tanahnya dengan air. Itu akibat dari apa? Akibat perbuatan buruk, entah berapa buruk yang telah dilakukannya, sehingga ya semesta alam ini tidak menerima, ya. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak percaya. Kenapa? Emosional kita, ya. Karena kalau seseorang, ini menurut cara berpikir saya, kadang-kadang seseorang sudah berkuasa dan dia bertindak sewena-wena, dia menganggap apa? Kehidupan ini hanya satu kali untuk dirinya. Tapi ternyata orang tersebut adalah salah dalam pandangannya, ya. Kenapa? Kalau dia menganggap sekali berarti selesai dong. Sedangkan kehidupan ini di dalam Buddhisme dikatakan berkali-kali, ya, sampai kita dapat menuntaskan, ya, sehingga kita dapat memadamkan, ya, memadamkan kotoran batin kita sehingga kita dapat tertuntaskan oleh karma kita yang lampau. Karena ada ahosi karma, yaitu saat di kehidupan ini kita terima, setelah itu padam semua. Salah satu yaitu Moggallana, ya, siswa Buddha Moggallana. Jadi suatu saat para Brahmana ini ya sangat tidak senang, cemburu karena ajaran agama Buddha sangat berkembang dan siswa-siswanya memiliki kekuatan batin, terutama Moggallana, ya. Lalu suatu saat, ya, perampok ini masuk ke kuti Moggallana. Setelah ke kuti Moggallana, Moggallana ya dengan kekuatan batin sekejap menghilang, lalu tidak terlihat oleh perampok ini, oleh penjahat ini, ya. Setelah itu perampok itu pergi, ya, penjahat ini pergi. Setelah pergi, Moggallana baru kembali, ya, timbul lagi. Sudah itu beberapa lama kemudian penjahat ini datang lagi, ya, datang lagi, ya, untuk apa? Membunuh Moggallana. Tapi Moggallana tahu, oh dia datang, saya dengan kekuatan batin saya menghilang. Dan terakhirnya penjahat ini kedua kali tidak membunuhnya, tapi ketiga kali penjahat ini datang, ya. Penjahat ini datang, lalu Moggallana kayaknya punya feeling, apa yang terjadi tentang kehidupan saya di masa lampau. Makanya yang terakhir Moggallana itu melihat kehidupannya di masa lampau, yaitu membunuh orang tuanya, karena orang tuanya tidak memiliki mata, ya, karena orang tuanya buta, ya, buta karena sayang pada istri, maaf ya, ini ceritanya karena Moggallana waktu itu menjadi umat biasa, karena sayang istri dia mendengarkan semua kata istri, sehingga suatu saat dia membawa orang tuanya keluar dari rumahnya sampai ke sebuah hutan. Di sebuah hutan dia bilang ada perampok yang akan membunuh mereka. Karena kasih sayang orang tua itu bilanglah, pergilah anakku, biarlah kami yang menjadi korban oleh perampok tersebut. Makanya lalu dia membunuh orang tuanya. Setelah Moggallana ini mengetahui kehidupan yang lampau karena ketidaktahuan, lalu dia dengan tidak mengeluarkan kekuatan lagi, dia pun dipukul, ya, dihabisi oleh penjahat ini. Tapi sebelum mengakhiri hidupnya, dia dengan kekuatan batinnya mengumpulkan kembali organ-organ tubuhnya dan memberi hormat kepada Guru Agung Buddha. Setelah itu dia baru parinibbana juga. Jadi kalau seseorang telah mencapai parinibbana, padamnya kotoran batin, berarti ahosi karma, kehidupan yang lampau, karma-karma yang telah dilakukan yang buruk pun selesai karena padamnya kotoran batin, ya, tidak ada lagi mencapai seorang arahat, ya. Inilah yang harus selalu kita ingatkan, ya. Jadi banyak kejadian-kejadian sehingga dalam kehidupan ini saat kita ingin melakukan
sesuatu kejahatan, kita harus bisa mencegah batin kita. Kalau kita bisa mencegah batin kita, sehingga kita dapat merasakan takut akan akibat perbuatan jahatnya, ya. Jadi untuk terakhir, ini ada kasus yang terjadi juga di tahun 2024 ya, kalau tak salah 2024 ya. Jadi ada seorang yang suka membunuh. Dia sebelum membunuh, dia pura-pura masukkan korbannya ke dalam asuransi. Anda jangan meniru ya. Dia masukkan korbannya ke asuransi. Setelah asuransinya selesai, dia mulai merencanakan pembunuhan. Sehingga suatu saat ya, anak ini yang dibunuh ini adalah anak yang aktif di wihara. Ya, anak yang aktif di wihara. Jadi anak ini sudah dimasukkan asuransinya, kayaknya 1 M kayak gitulah. Ya, hanya 1 M, 1 nyawa melayang. Lalu dia berencana membunuh, dan terakhirnya anak ini memang terbunuh. Tapi setelah anak ini terbunuh, dikatakan ya dari orang sana ya, bahwa anak ini meminta salah satu orang yang dapat disampaikan pesan ya. Dia ketahui bahwa tolonglah minta orang tua saya jangan membalas lagi. Ini adalah akibat perbuatan saya di masa lampau. Jadi anak ini dapat menyampaikan hal tersebut. Tapi tentu ya, orang pasti kesal dong, karena mereka tahu pelakunya. Tapi pelakunya ini memiliki materi yang cukup, yaitu menantunya. Menantunya adalah orang yang kaya, sehingga ya kita tahu dapat dibeli dengan materi ya. Jadi sampai sekarang kasusnya masih belum selesai juga. Jadi inilah akibat apa? Akibat ingin punya materi. Tapi selain ingin punya materi, dia menghabisi nyawa orang. Bagaimana kehidupan berikutnya seseorang ini? Pasti akan berbahaya bagi dirinya. Jadi sebagai umat yang berbakti, kita harus ya, saat pikiran kita kesal, saat kita marah, saat kita mengharapkan orang celaka, berusahalah menahan diri Anda dengan hiri dan otapa ini, sehingga kita benar-benar dalam kehidupan ini dapat mempraktekkan Buddha Dhamma dengan lebih baik, sehingga makin berkembang dan makin maju. Demikianlah pesan Dhamma saya pada malam hari ini. Semoga Anda maju di dalam Dhamma. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua satwa hidup berbahagia. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Ada sebentar, pasti mereka pikir-pikir. Tuh di sana tuh. Halo, selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Ya. Saya mau bertanya Bante, saya tadi mendengar kok Pak Bante ada menjelas dengan Moggallana. Ini jadi ada timbul sedikit pertanyaan Bante. Kan tadi Bante ada menjawab ya, bahwasannya Bante Moggallana ada melakukan hal pembunuhan di masa lampau, maka di masa yang pas Buddhis itu mendapatkan kembali apa yang dilakukannya di masa lampau. Nah, pertanyaan saya Bante, apakah perampok yang
melakukan pembunuhan kepada Moggallana di masa depan itu akan mendapatkan hal yang sama, dan apakah akan terulang kembali seperti itu pertanyaan. Dan kalau misalnya Moggallana kan sudah mencapai kehilangan kotoran batin, dia tidak lagi terlahir kembali. Nah, itu kotoran batinnya atau karma-karma buruk di masa lampaunya apakah akan hilang begitu saja atau bagaimana? Anumodana Bante. Ya, karena itu sudah disebut ahosi karma. Karma itu tidak timbul lagi bagi seorang yang telah memasuki arus arahat. Ya, jadi tidak ada lagi. Nah, tentu sebagai perampok penjahat yang membunuh Moggallana itu, setelah mereka meninggal, mereka akan masuk ke alam neraka. Karena kan termasuk melukai seorang arahat. Kalau melukai seorang arahat di dalam salah satu itu, mereka akan terlahir di alam neraka. Nah, setelah terlahir di alam neraka, membutuhkan sangat jangka waktu yang sangat lama sehingga mereka baru bisa terlahir menjadi manusia atau bisa terlahir menjadi hewan. Tapi saat orang ini, penjahat ini terlahir menjadi hewan, dia pun sering dibunuh, dimangsa oleh hewan atau oleh manusia juga. Sehingga apabila kehidupannya berakhir, sudah cukup, dia baru pindah lagi ke alam yang lebih tinggi, ke alam yang lebih tinggi, ke alam yang lebih tinggi, hingga mencapai ke alam manusia. Nah, setelah di alam manusia, dia akan dibunuh berulang-ulang kali. Saya tidak tahu berapa kali dia harus menerima akibat dari membunuh seorang arahat. Jadi inilah karena ketidaktahuan kita, ya, karena kegelapan batin. Makanya sebagai umat yang berbakti, apabila kita mengetahuinya, kejahatan itu sangat berbahaya di dalam kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Kita sebagai umat yang berbakti berusaha tidak melakukan hal yang jahat, berusaha selalu mengembangkan batin dengan baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Namo Buddhaya Bante. Saya bertanya, ini agak di luar topik lah ya. Yang saya mau tanyakan ini maksudnya makhluk peta. Kenapa dia masih bisa mengingat ya? Maksudnya saudara-saudara dia yang sudah lama meninggal. Maksudnya kayak contoh cerita dari Raja Bimbisara itu yang diganggu makhluk halus itu kan ada saudaranya yang sangat lama. Apakah mereka memiliki kekuatan batin gitu ya, Bante? Terima kasih, Anumodana. Ya, baik ya. Mengenai Raja Bimbisara itu kan terakhir ya, Raja Bimbisara itu melakukan pelimpahan jasa. Tapi sebelumnya ya, di zaman Buddha yang lampau ya, keluarga ini adalah keluarga yang kaya, keluarga yang pengaruh. Karena keluarga yang pengaruh, lalu mereka ini dipercayakan oleh raja untuk raja itu mensubsidi ya, mensubsidi keluarga ini, bahwa subsidi saya ini tolonglah Anda bagikan kepada rakyat yang tidak mampu. Rakyat apabila seseorang di dalam perjalanan membutuhkan makan, kasihlah mereka makan. Para biku, kasihlah mereka biku. Tapi orang itu tadinya awalnya memberikan. Awalnya kan karena memberikan, berarti sanak keluarganya memiliki hal yang bajik ya. Tapi lama kelamaan karena tidak ketahuan, mereka mulai korupsi. Sedikit-sedikit yang tadi subsidinya banyak, sedikit-sedikit diambil untuk pribadinya. Setelah diambil, lama kelamaan diambilnya lebih banyak daripada diberikan. Sehingga apa? Mereka menjadi serakah ya, tamak. Karena apa? Karena mereka saat itu adalah orang yang memiliki pengaruh, sehingga tidak ada orang berani yang melawan.
ya, tapi dia tidak tahu bahwa hukum karma ini tetap ada biarpun tidak dilihati oleh orang lain. Karena mereka ini ya menunggu setelah meninggal, ya kan satu sanak keluarganya banyak. Setelah meninggal lalu mereka menunggu lama sekali, ya. Jadi bukan setelah meninggal mereka lalu apa? Bukan. Mereka menunggu lama sekali. Setelah meninggal mereka itu masuk ke alam neraka dulu, disiksa, lalu mereka mulai meningkat alam kehidupannya. Lalu suatu saat Buddha yang datang itu mereka barangkali dapat berkonsultasi karena salah satu sanak keluarganya barangkali memiliki kebajikan, lalu tanya kepada salah satu Buddha. Lalu salah satu Buddha itu bilang, kamu harus mengalami kehidupan ini lama sampai sanak keluarga kamu yang bernama Raja Bibinsara ini muncul. Sehingga saat Raja Bibinsara ini muncul, kalian mintalah pelimpahan jasa. Atau saat Raja Bibinsara ini muncul, lalu Raja Bibinsara ini ingin melakukan pelimpahan jasa, semoga kalian mengetahui dan kalian ikut berbahagia bisa menerimanya. Tapi saat setelah sama sang Buddha Gautama ini lahir, Raja Bibinsara kan menjadi dermawan, ya. Tapi saat menjadi dermawan itu, saat dia telah melakukan perbuatan baik selesai, dia tidak melakukan pelimpahan jasa. Jadi karena dia tidak melakukan pelimpahan jasa, sanak keluarganya ingat yang makhluk peta itu, yaitu saat raja inilah kami baru bisa terlahir, ya. Saya melakukan pelimpahan jasa itu. Lalu karena mereka kecewa, lalu tengah malam itu mereka mengganggu Raja Bibinsara, sehingga keesokan harinya Raja Bibinsara itu bertanya kepada Guru Agung Buddha, sehingga Guru Agung Buddha menjelaskan bahwa Raja Bibinsara itu harus melakukan perbuatan baik. Setelah melakukan perbuatan baik, beliau diingatkan untuk melimpahkan jasa kepada sanak keluarganya. Lalu Raja Bibinsara itu mengikuti nasihat dari Guru Agung Buddha. Lalu dengan kekuatan batin, Guru Agung Buddha itu menunjukkan kepada Raja Bibinsara bahwa sanak keluarganya yang tadinya memiliki baju yang compang-camping, ya, setelah mereka meminum air dari pelimpahan jasa itu, mereka langsung berubah, ya. Dan salah satu mereka terlahir di alam surga, ya, dikatakan. Jadi akibat dari perbuatan baik dari Raja Bibinsara. Tapi selain perbuatan baik dari Raja Bibinsara, makhluk yang di alam peta itu harus bersuka cita, bersimpati, bersenang, merasa bahagia dengan kebajikan sanak keluarga lakukan kepada mereka. Tapi kalau mereka belum senang, mereka belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi saat mereka senang, mereka bahagia dan menghargai sanak keluarga, itulah saat itu pula mereka dapat terlahir di alam manusia ataupun terlahir di alam surga. Semua itu ya tergantung kebajikan yang mereka lakukan di waktu yang lampau. Ini yang dapat saya jelaskan. Jelas enggak? Untuk melihat muncul hidupnya. Maksudnya saya pikirnya itu makhluk harus alam petanya itu dia memiliki kekuatan batin untuk melihat muncul lenyapnya gitu. Karena dia kan terlahir kembali, dia masih ingat atau apa? Dia udah diberitahu oleh salah satu Buddha di masa lampau bahwa nanti akan datang inilah yang sanak keluarga inilah yang dapat membantu mereka sehingga mereka terlahir di alam bahagia. Berarti sanak keluarganya dia tetap jadi makhluk peta, ya? Iya, benar. Berarti makhluk peta yang sangat lama sekali lah. Iya, benar. Begitu lama sampai entah berapa sampai entah berapa kalpa, saya lupa sebut kalpanya. Pokoknya lama, jangka waktu yang lama akibat dari perbuatan jahatnya. Makanya kita diingatkan saat memiliki kekuasaan, janganlah meremehkan orang lain, janganlah merendahkan orang lain.
Ya, terima kasih Bante. Saya berpikir dia punya kekuatan batin untuk melihat kayak mata dewa gitu. Enggak. Bante. Guru Agung Buddha yang kasih lihat dengan kekuatan dari Guru Agung Buddha. Oke, makasih Bante. Dan ini saya tambahkan ya, kenapa seseorang itu bisa terlahir di alam peta ya? Karena menurut saya, apalagi Bapak Ibu ya yang mengabdi pada Buddha Dhamma, yang sering ke wihara, telah memiliki banyak kebajikan, terutama kebajikan Anda, yaitu Anda bisa mendidik anak Anda bisa merawat merawat anak Anda hingga besar sampai jenjang kepernikahan. Itu adalah kebajikan yang luar biasa bagi orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua lupa saat menjelang kematiannya. Mengapa lupa saat menjelang kematiannya? Terikat oleh cucunya. Jadi saat menjelang meninggal, aduh, cucu saya masih kecil, saya masih ingin melihat. Karena terikat oleh cucunya, lalu setelah meninggal, dia secara spontan lahir menjadi makhluk peta di rumahnya sendiri. Nah, di rumahnya sendiri. Jadi kadang-kadang kan ada orang, di rumah kamu itu ada makhluk loh. Ternyata makhluk itu adalah sanak keluarganya sendiri. Karena apa? Makhluk itu terikat oleh sanak keluarga. Nah, makanya kenapa hanya peta ini kita melakukan pelimpahan jasa ini hanya di alam peta. Karena alam peta ini dikatakan terikat oleh sanak keluarga. Lalu saat sanak keluarga melakukan pelimpahan jasa ini, makhluk peta ini harus turut berbahagia. Kalau turut berbahagia, dia secara kalau misalkan karmanya telah cukup, dia akan sekejap juga akan menghilang dari alam peta itu. Jadi salah satu ya, mengapa terlahir di alam peta, karena terikat pada sanak keluarga, terutama terikat pada cucu-cucunya yang imut-imut. Jadi hati-hati ya. Jadi saat meninggal ya sudah meninggal, karena kita akan terlahir kembali. Kalau memang kita memiliki karma yang cukup, kita akan kembali lagi ke keluarga kita. Cuman beda-beda aja, hanya putaran-putaran, tapi tetap keluarga kita ya, tanpa kita sadari dalam kehidupan ini. Nah, ini yang dapat saya jelaskan. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kok seng? Selamat malam Bante, saya Kok Seng Bante. Iya, sudah tahu. Bante, sebenarnya malam ini saya tidak mau tanya Bante. Jadi saya menanya karena penjelasan Bante yang barusan Bante. Jadi tentang kemelekatan sehingga menjadi makhluk peta Bante. Jadi ini kejadian pada saya. Saya punya teman baik Bante, selalu hari Minggu kita ngopi Bante. Jadi karena dia punya penyakit cuci ginjalnya sudah 3 atau 4 tahun Bante ya. Jadi dia pernah sebut ke saya, Kok Seng, saya ini sudah cuci ginjal sekian lama. Nah saya ini bisa saja kapan saja pergi, dia bilang ke saya. Jadi kebetulan kawan kita ini dia dari agama Buddha, kemudian dia pindah ke agama lain Bante. Jadi saya bilang, kebetulan namanya si Apeng, kita semua akan mau pergi. Jadi seperti yang Bante bilang, saya juga pernah dengar dari Dhamma sebelumnya bahwa kita tidak boleh melekat Bante menjelang kita mau pergi. Jadi saya bilang, kita semua orang, karena dia bilang ke saya bahwa dia akan bisa pergi kapan saja. Jadi saya bilang, apakah kamu takut meninggal? Saya bilang. Dia bilang, takut. Dia bilang. Terus saya bilang, kenapa kamu takut? Jadi si teman saya itu bilang, saya ini masih kepingin lihat cucu saya, dia bilang gitu. Nah, jadi saat itu saya juga bilang, saya pernah dengar Dhamma bahwa kalau kita mau pergi, kita tidak boleh melekat, saya bilang. Kalau kamu melekat, kamu akan menjadi hantu, saya bilang begitu Bante. Karena dia agamanya lain ya. Jadi setelah saya ngomong begitu, kira-kira tidak sampai 1 bulan dia kondisi baik, tiba-tiba dia pergi Bante. Nah jadi keluarganya Buddha, dia sendirian yang Kristen Bante.
Jadi saya harus bagaimana Bante, atau saya harus menyampaikan keluarganya untuk melimpahkan jasa, atau bagaimana Bante? Jadi selama ini kalau saya berdoa Bante ke wihara, saya selalu melimpahkan jasa untuk yang bersangkutan juga. Terima kasih Bante. Ya, kita karena Koko berdekat dengannya, Koko dapat melakukan pelimpahan jasa untuknya, karena dia akan tahu. Ya, jadi kayak gini ya, kita setiap manusia, mengapa setiap manusia itu saat menjelang ajal, mengapa takut? Mengapa? Anda tahu? Salah satu kadang-kadang kekuatan kebajikan kita kurang. Tapi saya yakin dengan kekuatan kebajikan kita cukup, kita akan pede. Ya sudah, saya akan bye-bye, ya bye-bye. Kenapa? Kita merasa kebajikan kita cukup, seperti kita menabung uang di bank. Saat Anda punya masalah, Anda tidak takut, Anda tinggal ambil aja dari bank itu. Tapi kalau Anda belum punya apa-apa, pasti akan takut. Ya, jadi takut itu secara alamiah timbul di dalam batin kita. Jadi Anda harus ingat, ngapain saya takut? Kalau saya takut, saya harus banyak melakukan hal yang bajik, sehingga hal bajik itu akan menuntun batin saya saat saya berpindah alam. Jadi itulah yang akan selalu mengingatkan, menguatkan kita untuk apa? Setiap saat untuk melakukan hal yang bajik. Karena memang hal yang bajik inilah yang akan membawa kita dimanapun kita berada. Ya, jadi itu udah bagus. Karena sanak keluarga ini kalau tradisi pun agak susah, ya. Yang benar-benar memiliki pemahaman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu sebenarnya tanpa harus ada paksaan. Kalau paksaan itu, kalau batin kita tertekan, perbuatan bajik yang kita lakukan itu hanya setengah, bisa pun bisa sampai 1/4. Jadi kalau kita ingin melakukan pelimpahan jasa itu, kita harus dengan tanpa dingajak, dengan kesungguhan hati itu datang sendiri, dengan sadar sendiri mau melakukannya, bukan dingajak atau diminta orang. Ya, setelah itu saat melakukan pelimpahan jasa, misalkan di wihara, para umat sendiri misalkan ada taruh orang tua, Anda sendiri harus datang, harus memberitahu, misalkan Mama, saya hari ini ada pelimpahan jasa di wihara ini, semoga Mama bisa hadir ya. Jadi kita mengingatkan mereka untuk mengetahuinya. Jadi ini sangat penting, karena kenapa? Dia kan melekat pada sanak keluarga yang dicintainya. Ya, jadi kami hanya sebagai pengantar. Jadi yang peran utama adalah Anda sebagai sanak keluarga saat melakukan pelimpahan jasa, ya. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin diajukan lagi? Nama budaya Bante, Ya. izin bertanya, Ya. kalau orang tua kita masuk agama Kristen, jadi kita kan ada letak apa-apa kita sama ama akong itu dipihara. Jadi kalau kita mau pai-pai dia gimana Bante? Kalau kita mau Kalau kita tiap cek cabua kan kita mau ke pihara, papai akong, ama sama papa. Jadi mama kita Kristen. Jadi kita mau gimana? Bisa saja semua itu. Yang penting kita ada niat yang baik di dalam melakukannya. Ya, jadi misalkan akong, ama, tapi ama kita akong ama kita kan tahu kita kan? Tahu kan? Nah, kita tinggal bilang aja, semoga akong dan ama berbahagia. Ini saya cucunya, semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan mengkondisikan Anda berbahagia. Semoga Anda mengetahui, kayak gitu aja. Jadi biarpun agama lain, karena ajaran Guru Agung Buddha ajaran universal untuk semesta alam, untuk siapapun. Tapi mereka yang mengetahuinya harus bisa menerimanya dan berterima kasih kepada sanak keluarga.
Karena kalau mereka mengetahui dan kalau sanak keluarga saya bukan ajaran dengan saya, berarti mereka yang membuat penolakan. Jadi sanak keluarga yang meninggal itu harus terima juga. Tapi kalau tidak menerima, ya belum bisa. Jadi yang penting apa? Kita berusaha semaksimal mungkin melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Tapi kalau biarpun mereka tidak menerima, pasti ada sanak keluarga yang lain ya, yang kehidupan yang lampau masih berada di alam peta ini. Kalau bagi mereka mengetahuinya, sanak keluarga ini mereka dapat berbahagia kok, dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan ini. Ngertikah? Jadi kita mau mengundang dia nggak gitu dilantik? Kalau di dalam Buddhisme mengundang itu mudah, kita di depan aja mengundang bisa. Di depan semesta alam ini kayak kita kan sembahyang di hadapan langit ya, kita mengundang kayak gini bisa, karena kita ada hubungan darah dengan dia, bisa. Cuman kembali padanya mereka mau menerima atau tidak. Mereka fanatik pada ajarannya atau tidak. Kan kayak gitu kan, akibat kegelapan batin seseorang masih fanatik atau tidak. Jadi saat mereka mau terima, semuanya mulus terfrekuensikan, terkondisikan ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada lagi, Bante. Saya sambungkan dari 2 pertanyaan dari secara daring ya, dari YouTube, Bante. Pertanyaan pertama, Bante, nama budaya Bante, jika ada seorang keponakan yang sudah berkata kasar kepada paman dan bibinya, apakah ketika paman dan bibinya mengambil sikap diam saat jumpa keponakan itu tepat anumodana, Bante? Oh gitu. Jadi keponakan itu berkata kasar kepada paman dan bibinya. Sekarang kembali bertanya, apakah bibinya ini dalam kehidupan ini penuh cinta kasih dan kasih sayang enggak terhadap keponakannya? Kalau mereka memiliki penuh cinta kasih dan kasih sayang, pasti apa? Mereka bisa memaafkan keponakannya. Kalau bisa memaafkan keponakannya, berarti kan kita mengharapkan semua orang yang kita cintai bahagia ya. Jadi kembali pada orang tersebut ya. Orang tersebut kalau memiliki pintu batinnya yang terbuka, bisa memaafkan kekurangan orang, mereka akan merasakan ketenangan di dalam batin mereka. Ini yang dapat saya jelaskan. Anumodana, Bante. Kemudian pertanyaan yang kedua, izin bertanya, Bante, bagaimana memunculkan hiri dan otapa pada orang yang belum mengenal Dhamma dan selalu melanggar sila? Terima kasih, Bante. Anumodana. Hiri dan otapa itu bagi orang yang tidak mengenal Dhamma itu sulit. Bagaimana? Iya, bagaimana? Karena di ajaran lain barangkali agak belum gitu jelas ya, begitu perinci ya dijelaskan. Tapi di dalam Buddhisme kan sangat terperinci dijelaskan. Jadi misalkan seseorang itu ya belum menjelas, lalu kita bilang tolonglah, kamu tolong mengertilah. Kita minta ampun, dia pun tidak mau. Kenapa? Karena dia belum mencapai tantanan pencerahan di dalam pikirannya itu. Jadi itu sulit. Tapi kita sebagai manusia masih memiliki harapan, yaitu berdoa semoga dia selalu tercerahkan oleh emosionalnya ya. Jadi itu memang tidak gampang. Kalau orang yang belum punya frekuensi yang sama, kalau kita jelaskan berkali-kali, kalau batinnya selalu menolak, tidak bisa. Mau sampai dia bisa terima.
Kalau dia terima itu, batinnya mulai tercerahkan. Salah satu dalam kehidupan ini, bagaimana seseorang itu batinnya tercerahkan. Salah satunya, misalkan Anda menonton sebuah film. Sebuah film itu setelah Anda tonton, membuat Anda tersentuh. Kalau Anda tersentuh, Anda memahami makna dari film itu, Anda akan merubah sikap yang tidak baik menjadi baik. Jadi salah satu film itu pun bisa menjadi motivasi di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, itu yang dapat saya jelaskan. Enggak bisa dalam sejarah agama Buddha, tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Kalau kita memaksakan kehendak terhadap orang lain, berarti kita tidak menghargai hak ajasi manusia. Kita tidak seperti yang lainnya, ya, secara paksa kita nggak boleh, karena secara paksa pun kalau dia tidak sungguh-sungguh, hasilnya tidak maksimal. Jadi ajaran Sang Buddha ini selalu mengingatkan kita melakukan kebajikan ini dengan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, dan tanpa paksaan, dengan kesadaran sendiri. Ada lagi? Dari YouTube tidak ada lagi, Bante. Oh, sudah tidak ada lagi. Ya sudah. Ya sudah, kalau enggak ada lagi bagi para umat yang bertanya, kita cukup sampai hari ini saja ya. Cukup sekian lah. Terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Indamedothera. Semoga dapat menambah pemahaman dan keyakinan terhadap Buddha Dhamma. Selanjutnya, marilah kita bersikap anjali dan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bhikkhu Indamedothera sebelum meninggalkan Dhammasala. Saya akan mengucapkan okasa yang diikuti oleh umat dengan mengucapkan Wandami Bante. Okasa. Wandami Bante. Ayu Wakno Sukang Balang. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia panjang menyertai Anda semua. Semoga cita-cita luhur Anda tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya ucapkan terima kasih dan anumodana atas kehadirannya. Selamat malam.